Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Tribuners sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang pembuktian hari ini, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra, menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, yakni Suban Palal. Suban Palal menggugat Gibran dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait syarat ijazah yang digunakan Gibran kala maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Di awal dari T1 menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat. Peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian ada beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan, kami akan menghadirkan ahli yang berkaitan dengan hukum tata negara untuk menguatkan dalil kita di Kabupaten Muria. Kemudian penggugat ijazah Gibran, Suban Palal, menanggapi santai soal rencana Gibran dan juga KPU yang bakal menghadirkan saksi ahli di persidangan selanjutnya. Suban menyebut keterangan saksi ahli mungkin saja akan mematahkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun dia berkeyakinan justru keterangan saksi ahli akan menguntungkan pihaknya. Suban pun berharap persidangan selanjutnya yang menghadirkan ahli bisa berjalan lancar. Ia juga mengungkapkan bahwa persidangan hari ini, maksud kami di persidangan hari ini, ia membawa bukti surat telah mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta, namun gugatan itu dismisal atau kehabisan waktu untuk digelar, sehingga ia berkeyakinan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dikabulkan oleh majelis hakim dan bisa disidangkan. Lalu analis komunikasi politik Hendry Satrio menyatakan polemik ijazah Gibran ini harus segera diselesaikan karena status Gibran saat ini masih dan sedang aktif menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, dan juga ayah Gibran, yang hingga kini juga masih terus dipersoalkan. Menurut Hendry Satrio, perkara yang menyeret Jokowi tinggal menunggu putusan pengadilan karena status Jokowi sudah tidak aktif menjabat lagi. Sehingga, kata Hansa, polemik ijazah Gibran ini jangan hanya didiamkan saja karena dampaknya bisa berbahaya bagi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa tim Gibran belum ada tindakan apapun terkait polemik ijazah tersebut. Maka dari itu tidak heran jika kontribusi Gibran sebagai wapres selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini dipertanyakan. Ya, halo teman-teman politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan disuguhkan oleh sebuah dinamika politik yang semakin memanas dan sukses menyita perhatian publik di tanah air secara masif. Berdasarkan rentetan peristiwa terbaru, atmosfer perpolitikan nasional kembali diguncang oleh isu yang sangat sensitif, yakni seputar legalitas formal dari para pemimpin tertinggi kita. Ya, surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kabarnya telah secara resmi diterima oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat, dan tekanan ini tidak main-main ya teman-teman, karena
datang langsung dari 4 Jenderal Purnawarman TNI. Kejanggalan ijazah polemik Wapres Gibran yang dilayangkan oleh pihak penggugat. Tim kuasa hukum tergugat dikabarkan telah menyerahkan kebelasan bukti awal guna menyanggah segala dalil gugatan. Yang menarik, polemik ini seolah-olah membuka kembali luka lama atau kotak Pandora mengenai persoalan serupa yang selama bertahun-tahun menyeret nama sang ayah, yakni mantan Presiden Joko Widodo. Publik ini dihadapan pada pernyataan besar. Apakah rentetan persidangan ini merupakan murni penegakan hukum dan kontrol demokrasi yang sangat sehat, ataukah ada skenario besar di balik layar yang sedang dimainkan? Teman-teman anal politik, mari kita bedah secara mendalam bagaimana fakta persidangan ini bergulir. Pihak penggugat dalam hal ini Subhan Pala tetap optimis bahwa gugatannya mengenai keabsahan berkas syarat percalonan pada Pilpres selalu akan dikabulkan oleh majelis hakim. Republik pihak tergugat perencanaan menghadirkan saksi-saksi ahli di bidang hukum tata negara. Kita tahu bahwa status Gibran saat ini adalah penjabat aktif yang menduduki kursi orang nomor 2 di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, para pengamat komunikasi politik menilai bahwa ketidakpastian hukum atas polemik ijazah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya titik terang yang absolut. Jika masalah transparansi ini terus mengembang, dampaknya dinilai sangat berbahaya karena dapat mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan saat ini. Teman-teman analitik politik, persoalan menjadi kian pelik lantaran kasus ini berhimpit dengan isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang hingga kini juga terus bergulir di rantan hukum. Bedanya status hukum yang sang ayah dinilai tinggal menunggu keputusan akhir pengadilan karena beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Republik terus menuntut agar institusi akademik terkait seperti Universitas Gadjah Mada memberikan klarifikasi yang sejujurnya tanpa ada yang ditutupi demi menjaga integritas dunia pendidikan kita. Dan masyarakat menginginkan pembuktian fisik dan nyata secara transparan ke hadapan publik luas agar secara spekulasi, kecurigaan maupun tudingan miring bisa dipatahkan secara instan atau sebaliknya diproses sesuai dengan koridor hukum pidana yang berlaku dan jika memang ditemukan adanya unsur pelanggaran formal. Teman-teman anal politik, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa jika memang ijazah tersebut asli dan tidak ada masalah, mengapa proses pembuktian terkesan sangat terbelit-belit dan harus disembunyikan dari publik? Dan tinggal tunjukkan saja dokumen aslinya ke hadapan masyarakat luas agar polemik bertahun-tahun ini tidak bisa langsung diselesaikan dan tidak bikin gaduh satu negara. Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa dunia akademis dan para profesor di kampus seharusnya menjadi benteng terakhir kejujuran dan kebenaran di negara ini. Sangat miris jika institusi pendidikan tinggi diseret-seret dalam pusaran politik kekuasaan, apalagi kalau sampai mengorbankan integritas ilmiah demi membela kepentingan segelintir elite. Juga teman kita yang berkomentar bahwa secara logika sederhana aturan foto ijazah dari zaman dulu itu sangat ketat. Salah satunya tidak diperbolehkan memakai kacamata yang menutupi wajah. Perbedaan detail fisik seperti inilah yang membuat masyarakat terus bertanya-tanya dan menuntut adanya audit forensik yang independen terhadap dokumen tersebut. Dan ada juga teman kita yang berkomentar bahwa kasus ini harus diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum yang adil tanpa memandang bulu atau melihat jabatan. Dan pemalsuan dokumen negara adalah tindakan pidana serius. Dan jika terbukti, siapapun yang terlibat dari hulu hingga hilir harus bertanggung jawab di hadapan hukum demi masa depan bangsa. Teman-teman anal politik, dari apa yang telah kita bahas hari ini adalah kita dapat mengambil pelajaran bahwa kejujuran dan transparansi adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus hukum yang melibatkan dokumen formal kepemimpinan negara ini semestinya menjadi momentum penting bagi penegakan hukum untuk membuktikan kredibilitas mereka tanpa adanya intervensi politik. Kita tentu berharap agar kebenaran dan hakiki segera terungkap sejelas-jelasnya. Sekecil apapun celah kebohongan yang coba ditutupi, cepat atau lambat waktu pasti akan menyikapi tabir tersebut ke permukaan. Ya, bagaimana pendapat kalian mengenai tuntutan pemalsuan serta perkembangan sidang gugatan ijazah ini? Apakah kalian optimis hukum akan ditegakkan secara adil atau justru menganggap ini hanya sebagai ria politik semata? Tuliskan opini dan analisis cerdas kalian di kolom komentar, teman-teman. Secara bijak, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa pembahasan menarik berikutnya. Salam sukses bagi kita semua. Salam NKRI, harga mati.